Bayangkan kamu diberikan sebuah pilihan. Di depanmu ada 5 orang, di sisi lain ada 100 orang. Kamu hanya bisa menyelamatkan salah satu kelompok. Kalau kamu memilih 5 orang, 100 orang akan mati. Kalau kamu memilih 100 orang, 5 orang akan mati. Lalu seseorang berkata, pilih yang lebih banyak, itulah keputusan yang benar. Mudah bukan? Sekarang ubah jumlahnya. 50 melawan 50. Lalu satu orang melawan 1000. Dan bagaimana kalau orang yang harus kamu korbankan adalah orang yang kamu cintai? Disinilah kita masuk ke dunia Kiritsugu Emiya, protagonis utama dari anime Fate Zero. Kiritsugu bukan pahlawan yang percaya bahwa dunia bisa diselamatkan dengan menjadi orang baik. Dia justru percaya bahwa untuk menyelamatkan banyak orang, terkadang seseorang harus bersedia melakukan hal-hal yang kejam, membunuh sedikit demi menyelamatkan banyak orang, mengorbankan seseorang demi kelompok, menghilangkan sumber masalah sebelum masalah itu berkembang, dan kalau diperlukan, mengorbankan dirinya sendiri. Pada awalnya, filosofi ini terdengar logis, bahkan mulia, tetapi semakin jauh kita melihat kehidupan Kiritsugu, semakin jelas bahwa ada masalah besar. Karena kalau seseorang terus-menerus mengorbankan manusia demi angka yang lebih besar, pada titik tertentu, kapan terakhir kali dia melihat manusia sebagai manusia? Hari ini kita akan menghakimi Kiritsugu Emiya. Bukan sekedar sebagai pembunuh penyihir, tetapi sebagai seseorang yang ingin menyelamatkan dunia dengan cara yang perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Kiritsugu tidak lahir sebagai monster, justru sebaliknya. Ketika masih kecil, dia memiliki impian yang sangat sederhana. Dia ingin menjadi pahlawan, dia ingin menyelamatkan orang, dia ingin menghentikan penderitaan. Masalahnya, dunia tidak pernah memberikan jalan yang mudah kepadanya. Kiritsugu tumbuh dan belajar bahwa niat baik saja tidak cukup. Ada konflik, ada pengkhianatan, ada kepentingan manusia, ada situasi di mana menyelamatkan satu orang bisa berarti membiarkan banyak orang mati. Perlahan, impian masa kecilnya berubah. Dari aku ingin menyelamatkan semua orang, menjadi aku harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Kelihatannya hanya perubahan kecil, tetapi sebenarnya ini adalah perubahan yang sangat besar. Karena kalimat pertama berbicara tentang manusia, kalimat kedua berbicara tentang angka, dan Kiritsugu mulai hidup berdasarkan angka tersebut. Kiritsugu memiliki sebuah filosofi yang sangat sederhana. Kalau ada dua kelompok manusia, dan kita hanya bisa menyelamatkan satu, maka kita harus memilih kelompok yang lebih besar. Secara matematis, ini masuk akal. Jika 5 orang harus dikorbankan untuk menyelamatkan 5.000, bukankah 5.000 lebih berharga? Namun, masalah moral tidak pernah sesederhana matematika. Karena setiap angka tersebut adalah manusia. 5 orang bukan sekedar angka 5. Mereka memiliki nama, keluarga, impian, ketakutan, dan kenangan. Inilah kelemahan terbesar filosofi Kiritsugu. Dia mencoba menyelesaikan tragedi manusia dengan perhitungan matematis. Awalnya, Kiritsugu percaya bahwa pengorbanan kecil bisa menciptakan keselamatan besar. Tetapi kemudian, pengorbanan tersebut menjadi kebiasaan. Satu orang dikorbankan, lalu 10, lalu 100. Setiap kali, Kiritsugu mengatakan kepada dirinya, ini demi menyelamatkan lebih banyak orang, dan secara logika dia mungkin benar, tetapi secara emosional, sesuatu di dalam dirinya perlahan mati. Karena semakin sering seseorang melakukan kekerasan dengan alasan yang sama, semakin mudah baginya untuk mengulanginya. Dan akhirnya, kekerasan bukan lagi keputusan terakhir, kekerasan menjadi metode utama. Ini penting, Kiritsugu bukan karakter yang tidak memiliki emosi. Justru, dia memiliki emosi yang sangat kuat. Dia mencintai orang-orang tertentu. Dia memiliki keinginan untuk melindungi. Dia mengalami rasa bersalah. Dia mengetahui bahwa keputusan yang dia buat memiliki harga. Masalahnya, dia bersedia membayar harga tersebut. Bahkan jika harga itu adalah dirinya sendiri. Inilah yang membuat Kiritsugu tragis. Dia bukan orang yang berkata, aku tidak peduli siapa yang mati. Dia lebih dekat dengan, aku peduli kepada semua orang. Jadi aku bersedia menjadi orang yang melakukan hal mengerikan agar mereka bisa hidup.
Dan justru karena itu, Kirisugu menjadi semakin menyedihkan. Kemudian kita sampai pada hubungan Kirisugu dengan Irisvale. Irisvale adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu melihat sisi manusiawi Kirisugu. Di balik sosok dingin, ada seseorang yang sebenarnya ingin hidup bersama orang yang dia cintai. Kirisugu memiliki keluarga, memiliki rumah, memiliki kehidupan yang mungkin bisa membuatnya bahagia. Namun, dia terus memilih jalan yang dia yakini akan membawa keselamatan bagi banyak orang. Dan disinilah kita mulai melihat kontradiksinya. Kirisugu ingin menyelamatkan dunia, tetapi dalam prosesnya, dia mengorbankan kebahagiaan orang-orang yang paling dekat dengannya. Pertanyaannya, apakah seseorang bisa disebut penyelamat jika dia tidak mampu menyelamatkan orang yang paling dia cintai? Pertanyaan itu menghantui Kirisugu. Dan kemudian ada Emiya Shiro. Hubungan Kirisugu dengan Shiro sangat penting untuk memahami tragedinya. Kirisugu melihat Shiro sebagai seseorang yang harus diselamatkan. Dan setelah kejadian besar di Fuyuki, Kirisugu berusaha memberikan Shiro kehidupan yang baru. Dia bahkan menanamkan impian kepahlawanan kepada Shiro. Namun ada ironi besar di sini. Kirisugu sendiri mulai menyadari bahwa jalan yang dia tempuh bukanlah jalan yang ideal. Dia memiliki impian menjadi pahlawan. Tetapi pengalaman hidup membuatnya sadar bahwa impian tersebut hampir mustahil. Dan kemudian, dia melihat Shiro, seorang anak yang masih percaya bahwa menjadi pahlawan adalah sesuatu yang indah. Kirisugu tidak mampu sepenuhnya meninggalkan impian tersebut, dan dia meneruskannya kepada Shiro. Ini adalah salah satu barisan paling tragis dari Kirisugu. Dia memberikan sebuah impian yang dirinya sendiri sudah tidak mampu jalani dengan cara yang sama. Kirisugu dikenal sebagai pembunuh penyihir, dan gelar tersebut sangat cocok. Dia tidak bertarung seperti seorang kesatria. Dia tidak mencari pertarungan yang indah. Dia tidak peduli tentang kehormatan dalam pertempuran. Kalau metode tertentu lebih efektif, dia akan menggunakannya. Senjata api, strategi, perangkap, manipulasi. Bagi Kirisugu, pertempuran bukan arena untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Pertempuran adalah masalah yang harus diselesaikan, dan selama masalah tersebut selesai, cara yang digunakan menjadi nomor 2. Secara praktis, ini membuatnya sangat efektif. Secara moral, ini membuatnya sangat berbahaya. Sebagian orang mungkin melihat Kirisugu sebagai pengecut, karena dia tidak bertarung dengan gaya kesatria. Tetapi, itu tidak sepenuhnya adil. Kirisugu tidak menghindari bahaya. Dia justru sering mengambil risiko yang sangat besar. Masalahnya bukan keberanian, masalahnya adalah dia memiliki definisi kemenangan yang sangat berbeda. Bagi seorang kesatria, menang mungkin berarti mengalahkan lawan dalam pertarungan. Tapi bagi Kirisugu, menang berarti lawan tidak lagi menjadi ancaman. Tidak peduli bagaimana caranya. Jadi, Kirisugu bukan pengecut. Dia adalah seseorang yang menolak bermain dengan aturan yang sama dengan lawannya. Sekarang pertanyaan besar, apakah Kirisugu jahat? Jawabannya sangat rumit. Jika kita menilai tindakan, Kirisugu melakukan banyak hal yang mengerikan. Dia membunuh, dia memanipulasi, dia membuat keputusan ekstrim. Namun motivasi dasarnya adalah menyelamatkan manusia. Masalahnya, niat baik tidak otomatis menghasilkan tindakan yang baik. Seseorang bisa memiliki tujuan yang mulia, tetapi metode yang digunakan tetap salah. Dan inilah konflik moral Kirisugu. Dia ingin menciptakan dunia tanpa tragedi dengan menggunakan metode yang menciptakan tragedi. Dia ingin menghentikan pembunuh dengan membunuh. Dia ingin menyelamatkan manusia dengan menentukan siapa yang harus dikorbankan. Ironis bukan? Sangat. Masalah terbesar Kirisugu mungkin bukan kekejamannya, tetapi harapannya yang tidak realistis. Dia ingin menyelamatkan semua orang, tetapi dunia tidak bekerja seperti itu. Konflik manusia terlalu kompleks, selalu ada kepentingan yang bertabrakan, selalu ada keputusan sulit, selalu ada konsekuensi. Kirisugu mencoba mencari sebuah metode yang bisa menghilangkan semuanya. Dan ketika dia tidak menemukan metode tersebut, dia terus memperketat dirinya sendiri. Sampai akhirnya, dia hampir kehilangan identitasnya. Dia tidak lagi bertanya, apa yang benar? Dia lebih sering bertanya, apa yang menghasilkan korban paling sedikit?
Perbedaan ini sangat penting, karena sesuatu yang menghasilkan korban paling sedikit belum tentu selalu menjadi sesuatu yang paling benar. Kirisugu adalah karakter tragis karena dia sebenarnya sangat dekat dengan impiannya. Dia ingin menyelamatkan dunia, tetapi semakin dekat dia mencoba mencapainya, semakin jelas bahwa metode yang dia gunakan tidak mampu memberikan dunia ideal tersebut. Dan akhirnya, dia harus menghadapi kenyataan bahwa mungkin tidak ada metode sederhana untuk menyelamatkan semua orang. Tidak ada tombol, tidak ada formula, tidak ada keputusan sempurna. Dan Grail yang dia harapkan bisa menyelesaikan semuanya ternyata bukan jawaban sederhana. Pada akhirnya, Kirisugu dipaksa berhadapan dengan pertanyaan, kalau menyelamatkan dunia membutuhkan pengorbanan tanpa akhir, apakah dunia seperti itu benar-benar layak diselamatkan dengan cara tersebut? Kirisugu ingin menjadi pahlawan, tetapi dia melakukan pekerjaan seorang pembunuh. Dia ingin menyelamatkan keluarga, tetapi pekerjaannya mengancam keluarganya. Dia ingin mengakhiri perang, tetapi hidupnya sendiri dipenuhi konflik. Dia ingin menciptakan dunia damai, tetapi dia menggunakan kekerasan sebagai alat utama. Dan mungkin itulah inti Kirisugu. Dia adalah seseorang yang mengejar idealisme melalui metode yang sangat realistis. Dan kedua hal tersebut terus bertabrakan. Idealismenya berkata, semua orang harus diselamatkan. Realitas berkata, kamu tidak bisa menyelamatkan semuanya. Kirisugu mencoba memaksa dunia agar mengikuti idealismenya, dan dunia terus menghancurkan keyakinannya. Sekarang waktunya menjatuhkan vonis. Apakah Kirisugu memiliki tujuan yang mulia? Iya. Apakah dia ingin menyelamatkan banyak orang? Iya. Apakah dia rela berkorban? Iya. Apakah dia peduli terhadap manusia? Iya. Apakah metodenya sering kali kejam? Iya. Apakah dia membenarkan pengorbanan manusia dengan perhitungan jumlah korban? Iya. Apakah pendekatan tersebut memiliki konsekuensi moral yang sangat besar? Sangat besar. Apakah dia berhasil menciptakan dunia sempurna yang dia impikan? Tidak. Maka vonisnya adalah bersalah. Tetapi bukan sebagai penjahat yang menikmati kekejaman. Kirisugu bersalah sebagai seorang idealis yang terlalu lama percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah manusia dengan logika pengorbanan. Kirisugu Emiya adalah salah satu karakter yang paling tragis dalam series Fate karena dia sebenarnya ingin melakukan sesuatu yang sangat sederhana, menyelamatkan orang. Namun dunia membuat impian tersebut semakin rumit. Setiap kali dia mencoba menyelamatkan lebih banyak orang, dia harus mengorbankan sebagian yang lain. Setiap pengorbanan meninggalkan luka, sampai akhirnya Kirisugu menjadi seseorang yang mampu melakukan hal-hal mengerikan, bukan karena dia tidak memiliki hati, tetapi karena dia memiliki tujuan yang terlalu besar dan bersedia membayar harga apapun untuk mencapainya. Dan disitulah kita harus berhenti sejenak, karena ada sesuatu yang sangat berbahaya dalam kalimat, "Aku melakukan ini demi kebaikan semua orang." Kalimat itu bisa menjadi alasan untuk melakukan hampir apa saja. Kirisugu memang ingin menyelamatkan manusia, tetapi ketika kita mulai menentukan bahwa beberapa manusia boleh dikorbankan demi manusia lainnya, kita harus bertanya, siapa yang memberikan kita hak untuk menentukan nilai hidup seseorang? Kirisugu mungkin memiliki jawaban matematis, tetapi manusia bukan angka. Satu orang tetap memiliki kehidupan, satu keluarga, satu dunia kecil miliknya sendiri. Dan mungkin itulah sesuatu yang akhirnya tidak bisa sepenuhnya diselesaikan oleh Kirisugu. Dia ingin menyelamatkan dunia, tetapi dalam prosesnya dia kehilangan banyak hal yang membuat dunia tersebut layak untuk diselamatkan. Keluarga, kedamaian, kebahagiaan, dan dirinya sendiri. Kalau kita harus memberikan satu kalimat terakhir untuk menghakimi Kirisugu Emiya, kamu ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan semua orang, tetapi kamu terlalu lama mengorbankan manusia demi sebuah angka sampai lupa bahwa setiap angka tersebut adalah seseorang. Vonis terakhirnya bersalah. Bersalah karena menggunakan kekerasan sebagai solusi. Bersalah karena mengorbankan individu demi mayoritas. Bersalah karena terlalu percaya pada logika bahwa jumlah korban menentukan kebenaran moral. Tetapi, dia bukan seseorang yang melakukan semua itu karena membenci manusia. Justru sebaliknya, Kirisugu melakukan semuanya karena dia terlalu peduli terhadap manusia.
sampai dia rela menghancurkan dirinya sendiri demi impian tersebut. Dan itulah tragedinya. Dia tidak gagal karena tidak memiliki idealisme. Dia gagal karena idealisme itu tidak bisa bertahan ketika berhadapan dengan kenyataan dunia. Kiritsugu Emiya ingin menjadi pahlawan, namun pada akhirnya dia menjadi peringatan tentang satu hal. Menjadi penyelamat tidak selalu berarti menyelamatkan semua orang. Kadang, menjadi manusia berarti menerima bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semuanya. Dan mungkin, menerima keterbatasan itulah yang tidak pernah benar-benar bisa dilakukan Kiritsugu. Dia mengejar dunia tanpa tragedi, dengan tangannya semakin dipenuhi tragedi. Dia ingin mengakhiri kekerasan dengan menjadi semakin ahli dalam kekerasan. Dia ingin menyelamatkan semua orang dan akhirnya harus hidup dengan kenyataan bahwa tidak semua orang bisa diselamatkan. Dan untuk itulah Kiritsugu Emiya pantas dihakimi. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia terlalu yakin bahwa dirinya harus menjadi orang yang menentukan siapa yang harus dikorbankan demi menyelamatkan dunia.